Elshita News and Talk. Pendengar, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia merevisi ketentuan pencairan jaminan hari itu atau JHT BPJS Ketenagakerjaan. Dalam aturan baru tersebut, pencairan hanya bisa dilakukan saat usia peserta 56 tahun, kecuali bagi peserta yang mengalami cacat total permanen. Bagaimana penjelasan mengenai aturan tersebut? Kami akan jumpai Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, Anwar Sanusi. Elshita News and Talk. Pak Anwar, nampaknya peraturan yang dikeluarkan ini langsung menuai respon dari pihak buruh. Akan tetapi sebenarnya bagaimana sih pertimbangan terkait dengan dikeluarkannya Permenaker ini, Pak Anwar? Jadi begini ya, Mas siapa tadi lupa saya? Dengan Henry, Pak Anwar. Mas Henry ya, Mas Henry, dan juga pendengar Radio Elshita di seluruh Nusantara yang berbahagia. Kami menjelaskan bahwa memang peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 2 tahun 2022 ini kan menggantikan peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 19 tahun 2015. Ya. Jadi pada intinya kan itu menyangkut masalah program jaminan hari tua. Ya. Nah, pada dasarnya program jaminan hari tua itu kan ditujukan tentunya adalah manakala kita ini kan sudah tidak produktif lagi. Kita sudah tentunya memasuki usia pensiun yang dalam hal ini adalah kita tahunnya itu adalah 56 tahun. Nah, sehingga dalam hal ini filosofinya atau dasar hakikatnya kita kan ingin memberikan perlindungan kepada para pekerja, baik saat dia bekerja maupun saat nanti mereka sudah tidak bisa bekerja dengan alasan tadi adalah sudah pensiun ataupun juga dalam keadaan tertentu, alasan tertentu misalnya meninggal ataupun cacat tetap. Ya. Nah, jadi begini ya, artinya itu adalah pada saat mereka tidak bekerja. Nah, pada saat bekerja kan sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, itu kan ada PP nomor 37 tahun 2021, yakni tentang jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi pada saat seseorang kehilangan pekerjaan, dia kan akan mendapatkan manfaat. Manfaatnya adalah pertama, selain dia tentunya ketika ter-PHK kan pesangon. Yang kedua, dia kan juga masih mendapatkan uang tunai. Selain pesangon tadi, uang tunai. Kemudian yang kedua ini adalah dia mendapatkan akses informasi terhadap pasar kerja, dan juga yang terakhir adalah mendapatkan pelatihan dalam rangka dia meningkatkan keterampilan atau upskilling, ataupun dia artinya berpindah dari ingin mencoba untuk keterampilan baru atau reskilling. Jadi pada intinya begini, ini kan kita ingin menghadirkan betul-betul negara dalam kondisi apapun, baik tadi pada saat bekerja maupun pada saat tidak bekerja. Nah, memang begini ya, artinya ada beberapa kritik loh, kenapa kok misalnya katakanlah tadi kami kan sudah mau ambil ya. Nah, ya diambil kan begini ya, kan kita ingin menjamin tadi saya katakan. Kalau seandainya semua diambil, tentunya pada saat nanti hari tua, ini tidak ada sebuah katakanlah pegangan atau katakanlah ini istilah simpanan yang mereka bisa digunakan untuk kepentingan hidupnya. Karena memang ketika nanti hari tua kan dia hanya mendapatkan pensiun dan juga tidak mendapatkan tadi semacam adalah katakanlah tabungan yang bisa diambil pada saat dia pensiun. Demikian, Mas. Ya, kemudian yang menjadi banyak pertanyaan dari para buruh itu ketika memang usianya sudah bukan usia produktif, katakanlah usia 45 tahun begitu, ternyata terjadi PHK ataupun resign begitu, sehingga ketika mereka akan bekerja kembali agak susah, sehingga mereka akan memanfaatkan JHT tersebut untuk modal berusaha begitu, sehingga hal ini menjadi tidak bisa, Pak Anwar. Jadi begini ya, kan tadi ya ketika dia tadi karena alasan tertentu dia PHK, tadi kan saya katakan ketika PHK kan mendapatkan beberapa manfaat. Satu kan pesangon. Yang kedua ini adalah
ada apa namanya tadi program JKP. Ya, ini jaminan kehilangan pekerjaan. Ya. Kemudian yang apa namanya terkait dengan JHT, ini kan ibaratnya kita istilahnya diberikan satu katakanlah kesempatan untuk menabung pada saat nanti katakanlah masih sekitar 15 tahun lagi ke depan. Dan uangnya itu tidak uang yang tetap, Pak. Jadi ada semacam apa namanya, di sini kan kita kenal bahwa mereka ini juga ada mendapatkan manfaat tambahan. Ya ini apa? Dan uang tersebut juga mendapatkan dalam hal ini apa namanya bunga ya. Dia masih mendapatkan bunga, mendapatkan apa namanya pengembangan dari pengembangan usaha. Ini juga menjadi sesuatu nilai tambah yang bisa saja artinya saat ini katakanlah kalau dia ambil langsung jumlahnya bisa saja katakanlah dia hanya mendapatkan sekitar 15 juta. Nah, kemudian kalau seandainya dia masih cukup panjang, tadi saya katakan dia pensiun mungkin 40 tahun, kemudian dia kan masih mendapatkan manfaat kalau diambil saat ini misalnya 15 juta, bisa ditambah lagi adalah prosentase dari yang namanya tadi adalah bunga yang dikalikan tahun di mana sampai nanti dia akan pensiun. Jadi uangnya bukan statis, uangnya itu juga akan terus berkembang. Dan itu merupakan tabungan dia pada saat mereka itu pensiun. Demikian, ini kan kita kan mengarahkan memang untuk jangka panjang dan juga jangka yang pendek. Ya. Jangka pendek, pemerintah kan sudah mencoba, kita sudah mengeluarkan berbagai kebijakan-kebijakan yang di sini kita harapkan akan ada semacam selain bantalan sosial, juga adalah modal yang bisa digunakan untuk usaha. Nah, pada yang jangka panjang, tadi JHT, jaminan hari tua, kan secara filosofi kan namanya jaminan hari tua, kan memang ini akan bisa menjadi sebuah tabungan. Manakala dia saat dia pensiun, dia masih mendapatkan memiliki tabungan yang bisa dia ambil, yang bisa dia gunakan untuk dia menambah kebutuhan pada saat dia tidak produktif lagi. Demikian, Pak. Kalau untuk pekerja yang PKWT begitu, katakanlah hanya 3 tahun, kemudian dia sudah tidak ingin bekerja di bidang formal lagi, kemudian dia berpindah untuk pekerjaan yang non formal. Hal ini kan tentu dia ini ya tidak bisa melanjutkan BPJS ketenagakerjaannya. Untuk hal ini bagaimana Pak Anwar solusinya? Ya, ini kan memang kalau yang terkait dengan masalah JHT ini kan ada batasan anunya ya, batasan apa? Batasan di mana dia sampai mengiur kan 10 tahun ya. Ya. Nah, tentunya ini yang menyangkut masalah yang PKWT ini mungkin istilahnya kami pun juga sedang mencari semacam solusi kira-kira bagaimana mereka yang terkait dengan PKWT itu. Berarti kan mereka kan ya silakan Pak Anwar. Karena kan begini ya, artinya tadi di dalam aturannya, regulasinya kan di sini 10 tahun di mana mereka ini bekerja kan. Kalau seandainya kurang dari itu, ini kan ini yang menjadi apa namanya, saya rasa kami tentunya hal ini kan menjadi pertimbangan yang mungkin nanti akan kita juga cakup untuk jaminan sosial mana yang memang mereka itu masih bisa digunakan. Kan tidak bisa JHT kan, berarti kan ada yang mungkin jaminan yang lain yang bisa digunakan. Contohnya adalah JKK kan, kecelakaan kerja ataupun kematian kan juga bisa. Karena memang di sini ini kan kan mencakup 10 tahun ini. Ya, minimalnya 10 tahun baru bisa diambil sebagian begitu ya. Ya. Baik. Apakah tidak ada opsi Pak Anwar? Barangkali ini kan sebenarnya tujuannya baik ya untuk menjaga kesejahteraan dari para pekerja ketika di usia senja begitu. Akan tetapi ada klaster-klaster pekerja yang memang seperti PKWT tersebut yang mungkin dia sudah tidak akan bekerja di bidang formal lagi sehingga dia berkepentingan untuk mengambil tabungannya begitu. Nah, berarti apakah kan tidak disediakan opsi untuk pengambilan bagi mereka yang seperti itu juga Pak Anwar?
Iya, saya rasa tadi Mas Ana ya, terkait dengan yang pertanyaan yang itu tadi, saya rasa ini menjadi sesuatu concern yang memang harus kita carikan solusinya. Tapi menurut saya, di dalam jaminan-jaminan sosial kan bukan hanya JHT. Kan ada juga jaminan tadi kecelakaan kerja, jaminan kematian, kemudian JKP, kemudian ada yang juga jaminan pensiun. Nah inilah yang menurut saya hal-hal seperti itu mungkin nanti akan bisa istilahnya kita masukkan, tapi tetap dia kan harus ibaratnya mengikuti program tersebut minimal adalah 10 tahun. Begitu. Tapi ada suara-suara dari masyarakat yang mengatakan ini uang-uang saya, kenapa tidak boleh saya ambil? Kenapa pemerintah mempersulit untuk pengambilannya? Kemarin saya sempat berbincang dengan beberapa serikat buruh juga mengatakan seperti itu, Pak Anwar. Ya, jadi kan begini ya, artinya ya uang memang uangnya masyarakat, uang pekerja. Tapi kan di sini istilahnya dari sisi program jaminan sosial ini kan jaminan sosial yang dibutuhkan yang memang untuk jangka panjang. Jika dengan kata lain istilahnya ya kan di dalam jaminan ini kan ketika kita ini kan hakikatnya kan uang tabungan kita. Ya. Nah, berarti kalau seandainya misalnya mungkin bisa mengikuti program-program di luar dari yang program JHT, program-program yang sifatnya jangka pendek, yang mana pada saat mereka ini menghadapi persoalan, mereka kan bisa ambil langsung itu. Baik. Berarti untuk posisi saat ini dari Permenaker ini berarti apakah nanti akan ditinjau kembali, dievaluasi, ataukah tetap akan seperti ini, tetapi akan dicarikan solusi untuk bagi beberapa pekerja yang tidak kesulitan untuk mengakses sebuah dana untuk kepentingan mereka, Pak Anwar? Posisinya saat ini bagaimana, Pak Anwar? Jadi begini ya, artinya ada dua hal yang memang tadi yang kami garis bawah. Yang pertama, terkait dengan JHT, kami kan dalam hal ini kan aturan yang memang saat ini kita anggap adalah sebagai solusi untuk tadi istilahnya menutup, terutama adalah menutup beberapa lubang atau hal yang belum diatur saat seorang pekerja itu pensiun. Nah, ini sesuatu yang memang yang menurut saya, apalagi ini kan juga dasarnya kan dari sisi dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 ya. Nah ini kan menyebutkan jelas bahwa manfaat jaminan hari tua itu adalah berupa uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat mereka memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap ataupun meninggal dunia. Nah, tadi pertanyaan apakah direvisi atau tidak? Saya rasa apapun kebijakan, ini tentunya kita kan juga kita tetap tidak ibaratnya bukan sesuatu yang harga mati yang memang betul-betul tidak bisa dirubah. Namun demikian kami mengatakan ini sudah mengalami sebuah proses yang cukup panjang untuk bisa kita mengeluarkan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 ini. Pada kenyataannya nanti, ini kan dari sisi masa efektifnya kan 3 bulan setelah ini kita laksanakan. Kita tetapkan, mohon maaf. Nah, nanti kalau memang ibaratnya ada hal yang memang sangat betul-betul kami istilahnya tadi ada hal yang memang sangat luar biasa dan itu memang harus dilakukan perubahan, harus dilakukan semacam revisi. Tentunya kita pun juga tidak boleh alergi untuk mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat. Ini yang pertama. Yang kedua, tadi saya rasa juga tadi masukan tadi menyangkut beberapa istilahnya jenis-jenis tadi pekerjaan yang belum tercover dalam JHT ini tentunya akan menjadi pertimbangan bagi kita. Demikian. Kalau saya melihat sebenarnya permasalahannya ini adalah terkait dengan sosialisasi. Sebenarnya tujuan yang diinginkan oleh Kementerian Tenaga Kerja ini cukup baik ya untuk menjamin kesejahteraan di hari tua kan, tetapi dari para pekerja masih belum familiar dengan jaminan kehilangan pekerjaan ini sehingga mereka menganggap bahwa ketika kehilangan pekerjaan mereka tidak memiliki dana apapun begitu. Apakah nanti akan dilakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum mengambil langkah revisi ataupun langkah pencabutan atau apapun itu?
Pak Anwar? Ya. Jadi kan menurut saya Mas Henry ya, mohon maaf Mas Henry, saya rasa kami pertama memang yang tadi setuju Mas Henry. Ya. Pertama yang harus kita sampaikan adalah sosialisasi yang secara komprehensif kepada masyarakat. Dan besok kami juga akan mengundang kepala-kepala dinas provinsi, kabupaten, dinas ketenagakerjaan, mediator ketenagakerjaan kita untuk menyampaikan terkait dengan Permenaker ini. Kita ingin menyampaikan secara lengkap istilahnya apa sih dari isi Permenaker nomor 2 tahun 2022 ini. Maksudnya apa, tujuannya apa, kemudian kelebihan dibanding dengan peraturan sebelumnya apa saja. Kemudian juga tentunya dari apa yang hari ini berkembang di tengah masyarakat, kita ingin juga meluruskan kalau memang ada sesuatu yang kurang lengkap dari penjelasan yang mungkin diterima oleh masyarakat selama ini. Jadi kami sangat-sangat terbuka dan sangat senang sekali. Karena Mas Hendri, kami juga sangat senang diundang oleh Radio El Cinta untuk menyampaikan hal ini. Karena memang kita ingin ya apapun kebijakan, karena memang ini adalah kebijakan yang saya rasa dari sisi coverage-nya ini luar biasa. Karena memang istilahnya mencoba untuk tadi memastikan bahwa negara hadir terutama untuk para pekerja saat dia bekerja, saat dia tidak bekerja. Tentunya kita butuh istilahnya memberikan informasi sebenar-benarnya. Kami pun kalau mungkin apa yang kita lakukan nanti masih ada beberapa kelemahan, ada beberapa kekurangan, tentunya kita tidak alergi untuk menerima masukan dan juga untuk memperbaiki dari kelemahan-kelemahan yang ada. Kalau itu memang kami temukan. Jadi pada intinya kami komitmen untuk ini kita bisa lakukan dengan sebaik-baiknya. Sebentar lagi TKP juga jaminan kehilangan pekerjaan juga akan berjalan. Kita ingin, tadi saya katakan pada saat seseorang ter-PHK pun juga ada jaminan sosial ketenagakerjaan yang hadir, termasuk juga istilahnya apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan atau untuk memberikan tadi adalah kehidupan yang layak terutama untuk para pekerja. Demikian. Ya, apakah juga membuka ruang dialog bagi para serikat buruh yang masih menolak hingga dengan saat ini, Pak Anwar? Ya kita bukalah dialog. Artinya kita sangat senang sekali ya beberapa kesempatan kita akan juga istilahnya bersama lah pada saat menyampaikan ini dengan serikat pekerja dan serikat buruh. Nah mudah-mudahan inilah kalau komitmen kita sama, artinya saya rasa kita istilahnya bareng-bareng ingin menata terus kebijakan ketenagakerjaan ini dengan sebaik-baiknya. Tentunya ini akan menciptakan sebuah kondisi yang lebih baik. Kondisi kepastian hukum, kondisi yang namanya tadi perlindungan terhadap para pekerja, manakala pekerja itu saat dia bekerja ataupun saat dia tidak bekerja. Baik saat tidak bekerja karena PHK ataupun saat tidak bekerja karena dia sudah memasuki usia pensiun. Demikian Mas Hendri. Saya bacakan beberapa saja terakhir mungkin Pak Anwar ya. Ada Pak Juma di Purwodadi Grobogan. Aturan ini bila diberlakukan bagi orang yang punya warisannya banyak itu cocok. Tapi kalau untuk diberlakukan bagi masyarakat yang ekonomi minim sama halnya melarang untuk hidup sejahtera. Kemudian Pak Jeffrey di Jakarta, pesangon hanya cukup untuk bertahan hidup selama 1 tahun saja. Bagaimana jika sampai 2 atau 3 tahun masih belum mendapatkan pekerjaan? Mereka tidak memiliki dana apapun. Boleh ditanggapi Pak Anwar? Ya, artinya begini, kalau kondisi tadi yang disampaikan, tentunya kita melihatkan dalam perspektif yang cukup istilahnya luas, bahwa memang tadi pesangon itu kan rumusnya kan ada, artinya rumusnya kalau seandainya katakanlah dia kan sampai 19 kali upah kan, itu sesuai dengan PP nomor 34 tahun 2022. Nah ini kan memang kita dalam hal ini
pemerintah kan sebetulnya kita ingin pada saat nanti dia ter-PHK, tetap dia istilahnya jangan sampai betul-betul tidak ada sesuatu yang di sini kita adalah kalau misalnya adalah orang nganggur betul. Tapi ada semacam bantalan sosial yang disiapkan, yakni adalah mereka selain didapat uang-uang tunai, mereka juga dilatih, mereka juga ditingkatkan keterampilannya, mereka juga dikasih informasi terkait dengan pasar kerja. Harapan kami, Mas, selama 6 bulan itu mudah-mudahan tentunya mereka itu sudah mendapatkan kesempatan, mereka sudah bisa bekerja. Nah, tadi saya harap yang pertama yang dari Purwodadi tadi, tentunya kami juga berharap lah, pemerintah kan juga memiliki banyak yang di situ, istilahnya skema-skema yang bisa digunakan untuk melakukan kegiatan usaha. Kredit usaha rakyat misalnya KUR, kemudian bantuan pemerintah untuk usaha mikro, tentunya juga menjadi pertimbangan untuk kita mendapatkan modal untuk usaha. Memang dalam hal ini Mas Hendri, saya rasa sosialisasi yang sangat komprehensif, sangat kita lakukan, dan bukan hanya nanti adalah dengan Kemnaker saja. Kita nanti akan menggandeng juga kementerian-kementerian yang lain, dan lembaga yang lain yang sebetulnya juga istilahnya adalah tujuannya sama. Bagaimana yang namanya tadi kita adalah pekerjaan itu betul-betul juga adalah menjadi tersedia. Dan informasinya cukup istilahnya jelas. Di mana kami untuk misalnya maupun usaha apa saja yang akan kita lakukan. Saya rasa ini adalah tanggung jawab kami bersama pemerintah, bukan hanya Kemnaker, kami juga nanti akan mungkin kerjasama dengan Kementerian Koperasi, UKM, kemudian juga kementerian yang lainnya. Demikian, Mas. Mohon satu lagi ya Pak Anwar ya. Ada kasak-kusuk dari masyarakat Pak Anwar yang memang sebenarnya harus benar-benar dijawab, bahwa dari masyarakat itu banyak yang menduga bahwa uang yang mereka simpan di BPJS Ketenagakerjaan itu sudah tidak ada, digunakan untuk diinvestasikan, digunakan untuk pembangunan, digunakan untuk membayar hutang dan lain sebagainya, sehingga dikeluarkanlah aturan ini. Benar tidak untuk menjawab hal itu, Pak Anwar? Kalau gini ya, kalau saya menjawab secara pasti karena memang ini kan di dalam BPJS Ketenagakerjaan ya. Saya rasa itu tidak benar ya. Mungkin nanti pastinya agar memang betul-betul yakin, saya nanti minta kepada teman-teman BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan. Kami pun juga sangat sadar ya Mas Hendri, artinya kenapa ini muncul, kenapa uang kami kok misalnya uang mau kami ambil, kenapa harus nunggu. Nah ini kan sebetulnya tadi bisa saja karena ada informasi yang belum utuh disampaikan kepada masyarakat, termasuk tadi penjelasan manakala misalnya uang saya saat ini nggak saya ambil, kalau saya ambil dapat berapa, kalau misalnya 20 tahun yang akan lagi dapat berapa, dan apalagi itu misalnya adalah informasinya clear, berikut juga kebijakannya jelas, saya rasa itu akan nanti menenangkan tadi kerisauan, bahkan misalnya kasakusuk, bahkan juga misalnya omong-omong atau istilahnya di warung kopi dari masyarakat. Ya itu Mas. Ini nanti yang saya minta untuk kepada teman-teman BPJS menjelaskan Mas, karena ini kan ranahnya mereka ya, artinya ranahnya mereka untuk istilahnya memastikan bahwa uang itu nggak kemana-mana, uang itu ada. Cuma istilahnya tadi ingin ini bahwa uang ini masyarakat pada saat seseorang tidak bekerja, mereka masih mendapatkan istilahnya adalah pegangan, sehingga dia tenang untuk istilahnya menjalani kehidupannya pada saat dia pensiun. Demikian Mas. Berarti saya titip nanti bisa BPJS Ketenagakerjaan bisa menjelaskannya di Alsinta ya Pak ya, karena banyak pendengar dari Alsinta ini penasaran terkait dengan kebijakan ini Pak Anwar nanti. Sangat jelas, sangat ini. Pesannya Mas Hendri akan saya sampaikan nanti besok akan kita rencana sosialisasi. Saya ingin menyampaikan tolong diyakinkan kepada masyarakat bahwa uangnya tidak kemana-mana, uangnya itu ada, uangnya itu ingin istilahnya tadi tujuan kita adalah kita ingin bareng-bareng pada masyarakat. Ini loh, ketika seandainya Anda pensiun, Anda itu masih punya pegangan, uangnya aman itu. Baik. Nanti besok teman-teman BPJS saya minta untuk menjelaskan hal ini.
Baik, terima kasih banyak Pak Anwar atas waktunya. Sehat selalu Pak Anwar ya. Sama-sama Mas Hendri, terima kasih. Salam sehat untuk semua pendengar El Cinta. Mudah-mudahan tadi bisa memberikan penjelasan lah. Saya yakin masih ada hal-hal yang belum jelas. Insya Allah terus akan kita lakukan sosialisasi terkait dengan Permenaker nomor 2 tahun 2022. Ya, terima kasih. Selamat siang, sehat selalu Pak Anwar. Sehat selalu. Demikian mendengar Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Anwar Sanusi.